Assalamualaikum. Banyak yang tanya, gimana sih Mbak Sisil bisa ketemu sama suaminya? Dan mungkin beberapa orang tuh memiliki kisah cintanya masing-masing. Cielah, ketemu sama pasangan itu ada kisahnya masing-masing. Tapi kalau aku melalui proses yang namanya ta'aruf syar'i. Nah, yang kepo, yang pengen tahu seperti apa sih prosesnya, tonton sampai habis ya. Waktu itu sebelum ketemu sama suami, sebenarnya aku tuh sudah ingin mencoba untuk ta'aruf tuh dari usia 20-an lah ya, 22-an itu udah mulai kayaknya aku pengen nikah muda deh gitu. Tapi waktu itu memang masih FOMO aja, mempersiapkan diri sih, belajar ilmu pranikah kayak gitu-gitu, ikut komunitas bla bla bla, belajar bukunya kayak gitu. Cuma memang untuk big why-nya itu aku belum ketemu. Kenapa sih aku harus nikah kayak gitu? Cuma ya karena udah umur 22 aja, ya udah yuk kita cari jodoh yuk kayak gitu loh. Jangan ditiru ya guys. Di awal tuh memang aku tipikal orang yang nggak suka pacaran. Walaupun memang dulu ya punya temen banyak gitu ya. Cuma memang untuk pacaran ada confess kayak gitu tuh nggak ada. Dan bahkan teman-temanku tuh pada ngelabeli kalau Sisil tuh nikah oriented kayak gitu. Jadi kalau kamu nggak niat ngajakin Sisil nikah ya jangan deket-deket di kalangan teman-teman cowok kayak gitu. Dari situ kenapa sih aku nggak mau pacaran? Karena aku tipikal orang yang sebenarnya nggak mau buang-buang waktu, kayak hidupku tuh terlalu berharga kalau misalnya dihabisin untuk seseorang yang mungkin dia itu bukan jodoh aku kayak gitu. Nah, hingga akhirnya di semester akhir aku kuliah itu aku ketemu sama seorang yang mbak-mbak yang ngajakin aku mengkaji Islam. Islam itu kan kata mbaknya itu kan waktu itu mengatur segalanya kayak gitu, dari kita bangun tidur sampai bangun negara dek kayak gitu, selengkap itu Islam itu. Nah terus aku kan gini, oke, kalau misalnya memang Islam itu mengatur semuanya, ada nggak sih mbak sesuatu peraturan gitu di dalam Islam yang itu tuh bisa kita gunakan untuk mencari jodoh kayak gitu kan, jodoh katanya dicari tuh mbak gitu. Nah, terus mbaknya menjelaskan tentang tidak boleh mendekati zina, terus pacaran itu salah satunya ya jalan tol menuju zina. Terus Allah itu menurunkan syariatnya ketika kita ingin bertemu dengan jodoh kita itu melalui ta'aruf. Ta'aruf itu begini. Terus belajarlah dari situ. Akhirnya setelah belajar, nah, usia 22 ini mulai tuh bikin CV. CV itu ya kayak data diri gitu lah. Selama proses itu, aku menemukan beberapa orang ya yang aku highlight ya. Teman-teman pasti ada yang sudah melihat konten-kontenku entah di Instagram atau di YouTube ini yang dulu itu. Jadi kalau bisa disimpulkan ada loh ternyata laki-laki yang seperti ini, kayak misalnya yang dia lulusan pondok terus dia ngerasa kayak aku udah lulus pondok loh terus ngopo gitu kan. Nah kayak gitu ada yang kayak gitu ngajakin nikah gara-gara cuma dia lulusan pondok. Terus ada juga yang dari sisi dianya itu sudah ada keinginan menikah tapi dari ibunya, dari orang tuanya itu belum memberikan izin untuk menikah. Ada juga yang antara keinginan aku dengan orang tua aku tuh nggak sinkron ya tentang si calon mantu yang ideal menurut orang tua aku itu nggak sinkron. Ada orang yang ternyata dari cara ngobrolnya aja itu udah nggak nyambung. Jadi kan kalau teman-teman pengen tahu ya, di ta'aruf itu kita, kalau step yang aku alami adalah tukar CV, habis itu kita nador itu ketemu which is itu kita bisa ngelihat secara physically calon kita, terus kita bisa tanya jawab kayak gitu, diskusi. Nah, pertanyaan-pertanyaannya juga bukan pertanyaan yang sepele, pertanyaan yang memang bisa menggali karakter si calon pasangan kita gitu, kayak misalnya kalau kamu dulu pola pengasuhannya gimana gitu kan ya, biasanya yang ngasuh dulu waktu kecil itu siapa, orang tua kah atau ada pihak ketiga? Contoh pihak ketiga tuh ya ART atau misalnya kakek nenek kayak gitu. Terus
kalau misalnya waktu pas emosi atau marah, apa yang biasanya kamu lakukan? Nah, dari situ kan kita akhirnya tahu sedikit banyak tentang karakter si calon. Ada seorang Ikhwan yang dia itu ternyata untuk memberikan posisi di dalam keluarganya, dia itu tidak ada positioning gitu loh. Jadi pendapatnya dia sering tidak didengar. Dia juga bukan tipikal yang bisa meregulasi emosi dengan baik. Nah, dari situ aku pun mundur kayak gitu ya. Karena aku tidak mau menaruh resiko yang banyak dan besar. Ada juga yang sebenarnya sudah klik, cuma memang ternyata setelah diajakin serius, diajakin oke, kalau misal memang serius menikah ya oke, kita lanjutkan dengan proses yang namanya ta'aruf. Dan kebetulan lu kenalnya dari temen, jadi kalau misalnya teman-teman itu boleh nggak sih ta'aruf itu kenalannya dari temen gitu, misalnya dulunya dari temen, perlu bikin CV nggak? Nah itu kalau dari temen itu sebenarnya nggak perlu bikin CV, cukup langsung nador aja. Nador pun itu harus ditemani oleh perantara. Nah waktu itu temenku ini sempet tawarin gitu loh, kalau misalnya memang serius ya ayo nanti tak cariin perantara kayak gitu kan. Nah dari situ ternyata muntir ternyata banyak banget alasannya, yang apalah akhirnya memang mungkin memang bukan jodohnya kayak gitu, dia cuma cukup sebagai teman saja kayak gitu ya, bukan teman hidup saya. Dari situ bahkan sampai karena sudah berkali-kali proses kayak gitu ya, hingga akhirnya aku menginjak usia 24 tahun, aku tuh kayak udah bilang sama ustazahku kayak, Mbak, aku kayaknya mending fokus memperbaiki diri aja ya, memperbaiki diri ya, siapa tahu mungkin aku jodohnya memang bukan di dunia, Mbak, memang jodohnya tuh aku kayaknya ketemu ajal deh kayak gitu, sampai kayak gitu. Terus sama ustazahku bilang, insya Allah kamu bertemu dengan jodoh kamu dulu deh kayak gitu kan. Terus akhirnya tapi nggak apa-apa, it's okay, memang kita memang harus mempersiapkan diri karena ya kita nggak akan tahu kan kita ketemu jodoh dulu atau ajal dulu nih. Setelah mulai nggak ada sama sekali perasaan pengen nyari jodoh nih, pengen nyari pendamping hidup, Allah tuh langsung ngasih gitu loh. Itu tuh bener-bener aku ada di jeda waktu 6 bulanan gitulah sebelum akhirnya mulai lagi. Itu kan itu karena ya itu karena ngerasa ya udahlah, fokus ke kerjaan aja, fokus memperbaiki diri aja, ya udahlah terserah Allah kayak gitu kan. Nah ketika udah di momen-momen pas lah ini kan ya, melalui temenku tanya, Cak, kamu siap nikah belum? Bismillah tak bilang gitu kan, ini ada teman suami yang mencari istri. Nah dari situlah ada CV-nya suami aku gitu ya, yang sekarang jadi suami aku. Ada beberapa hal yang waktu itu sih mungkin terlalu idealis dan terlalu kebawa sama ini ya, mindset kita sendiri kali ya, kayak misalnya lulusan gitu ya, lulusan pendidikan terakhir itu kan menurutku itu salah satu hal yang bisa kita jadikan acuan gitu ya. Nah tapi ternyata Masya Allah banget, Allah tuh memang tahu apa yang kita butuhin daripada apa yang kita inginin. Ketika sama-sama ingin proses lanjut, nador, kita ketemu tuh ya, pertama kalinya kita ketemu, terus akhirnya diskusi. Dari situ entah kenapa ngobrolnya tuh ngalir aja, kayak seolah-olah tuh kayak kita tuh udah kenal lama, terus kita entah kemana, terus akhirnya dipertemukan lagi gitu loh coy. Nah ada rasa klik di situ, dan hingga akhirnya kenapa aku memutuskan untuk lanjut lagi prosesnya. Jadi setelah nador itu kan kalau misalnya lanjut kan bersedia untuk khidbah. Khidbah itu jadi si calon laki-laki itu menyampaikan akad khidbah ke wali perempuan. Jadi sekedar ngomong kalau saya pengen serius dengan anak bapak gitu, saya pengen menikahi anak bapak. Nah itu sudah akad khidbah, dan kalau misalnya diterima berarti maka si wanita ini sudah dikhidbah, dan itu nggak boleh dideketin lagi sama si cowok lain kayak gitu loh, karena sudah dikhidbah posisinya. Nah, ngobrol nyambung nih kan. Lah kok nyambung gitu ya, sampai perantara aku tuh, mediator kita tuh sampai mengingatkan kayak
wah ini nyambung banget ya ngobrolnya, asik sekali kayak gitu. Terus waktu itu kan jarak tempuh dari tempatku ngekos ke tempat mediatornya kan cukup jauh, terus beliaunya mengingatkan kalau udah sore kayak gitu kan, pada nggak mau pulang nih kayak gitu-gitu. Yang akhirnya membuat aku memilih gitu ya, salah satunya adalah pertama, aku ngerasa waktu itu si suamiku, calon suami ya waktu itu ya, itu dia itu mematahkan idealisme yang ada di otakku tadi, yang mindset tadi tentang kayak pendidikan terakhir itu memengaruhi pola pikir kayak gitu. Ternyata enggak. Terus usia, kalau yang lebih tua aku bisa dapat yang lebih ngemong kayak gitu-gitu kan. Ternyata juga enggak gitu kan, maksudnya karena suamiku tuh lebih muda dari aku coy. Dia lebih ngemong, kayak beliau lebih bisa sabar. Ketika aku mengajukan pertanyaan dan itu menurutku itu salah satu hal yang jadi apa ya, pertimbangan aku untuk lanjut atau enggak adalah waktu itu kan aku pengen walimah itu secara syar'i, tamu laki-laki perempuan dipisah kayak gitu kan, misalnya akad pun itu nggak disandingkan jadi satu kayak gitu gitulah. Nah itu tuh kebetulan memang belum selesai itu aku ngelobi orang tuaku karena memang agak rumit ya waktu itu ya, karena aku kan juga baru ngaji juga, terus ya begitulah ya drama-drama itu. Nah di situ menariknya suamiku tuh bilang ya nanti aku bantu untuk ngelobi orang tua kamu. Jadi seolah-olah tuh memang dia tuh dari awal sudah pengen memperjuangkan CL lah gitu kan ya. Udah pengen memperjuangkan aku kayak oh dia ternyata ada effort nih, ya udah gitu. Karena kan di awal memang kita tuh nggak ada rasa cinta ya, jadi sebenarnya kalau dalam ta'aruf itu apakah kita menggunakan rasa cinta? Enggak, say, itu tuh cuma sekedar tertarik aja gitu loh, kayak ya tuh tadi dari physically kamu ngelihat tuh ada satu aja, minimal satu aja yang bikin kamu tertarik. Karena apa? Kenapa fisik? Ya karena kan kita 24 jam sama beliau ya nantinya gitu ketika udah menikah. Dan kalau kamu nggak tertarik sama sekali, yuk kepiye gitu loh. Jadi menurutku satu hal yang minimal kamu sukai dari calon pasangan kamu itu tuh bisa menjadi gerbang membuka rasa cinta itu bisa masuk gitu. Tambah memang harus klik secara misalnya kamu suka karakternya, suka pembawaan orangnya. Kayak sebenarnya perjalanan ta'arufku begitu singkat. Jadi kita kenal akhir Juni, lalu akhir Agustus itu khitbah lamaran ya dari pihak laki-laki ke tempatku, walaupun memang waktu awal Agustus waktu Juli itu sebenarnya aku udah di khitbah gitu kan, tapi nggak ada acara lamaran kayak gitu-gitu loh. Nah di akhir Agustus itu memang bapak ibu mertua ke tempatku, yaitu waktu itu calon ya. Nah itu ke tempatku kayak gitu, bawa keluarga kayak gitu, terus akhirnya Oktober awal kita menikah kayak gitu. Dan dari serentetan itu yang kita ketemu diskusi itu tuh cuma 5 kali, 2 kali nador sebelum lamaran itu. Yang pertama tadi menggali masing-masing calon itu, terus yang kedua itu udah masalah teknis kayak misalnya budgeting nikahnya tuh berapa, konsepnya kayak gimana, mau undang siapa aja, terus nanti misalnya kamu tuh punya tabungan berapa, misalnya kita habis nikah tuh tinggal di mana. Nah itu kedua itu. Terus rencana kita tuh mau nyari uang dari mana nih untuk ngumpulin biaya nikah. Nah itu pertemuan kedua. Terus yang pertemuan ketiga itu pas keluarga sini datang ke tempat aku. Pertemuan keempatnya pas ngurus di KUA. Pertemuan limanya akad gitu. Jadi 5 kali pertemuan. Ternyata memang ta'aruf tuh sesimpel itu dan cocok banget buat kamu kalau kamu tipikal orang yang nggak mau ribet. Jadi kalau misalnya ada, kemarin tuh aku sempat di TikTokku atau di mana ya yang komen kalau ternyata ta'aruf tuh ribet ya. Sebenarnya nggak ribet, say. Kamunya aja yang mikirnya terlalu belibet karena kamu nggak tahu konsepnya semenjaga itu. Jadi memang
ta'aruf tuh semenjaga itu. Bahkan even misalnya kamu nggak jadi ta'aruf pun, itu tuh nggak terus jadi aib yang kayak kalau misalnya kamu misal udah pacaran bertahun-tahun sama si A, terus ujung-ujungnya nggak jadi nikah kayak gitu loh. Nggak kayak gitu loh. Ya udah, karena kan proses ta'aruf itu kan memang bener-bener kita rahasiakan, nggak ada yang tahu. Hingga akhirnya nanti tiba-tiba sebar undangan. Jadi nggak ada rasa kayak aib gitu kalau misalnya nggak jadi nikah. Bahkan ketika misalnya sudah dikhitbah pun, kalaupun misalnya tiba-tiba ketahuan nih, tiba-tiba si calon kita melakukan pelanggaran, contoh misalnya dia pinjol gitu kan. Nah ini kan bahaya nih kan ya kalau misalnya lanjutin nikah. Nah itu kita bisa mengajukan untuk tidak jadi nikah dan nggak apa-apa gitu loh, it's okay gitu, bukan sebuah aib kalau misalnya nggak jadi nikah daripada nikah sama orang yang salah. Mana tahu bisa jadi insight baru buat temen-temen yang pengen kepo gimana caranya ketemu sama jodoh tapi kita nggak mau pacaran. Jadi Allah itu sebaik itu sama kita, sesayang itu sama kita ya. Jadi Allah itu nggak bolehin kita itu mendekati zina, mendekati aja nggak boleh ya kan. Tapi Allah itu ngasih jalan coy, gitu. Sebaik itu memang Allah. Jadi kalau teman-teman ngerasa kayak kok aku dilarang ini sih, nah coba cari jalan keluarnya, itu pasti Allah punya gitu loh. Gitu. Nah, sebenarnya ya jodoh kita itu memang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sama siapa nikahnya, kapan dan di mana. Nah, yang membedakan adalah bagaimana cara kita menjemput jodoh kita atau cara kita bertemu dengan jodoh kita. Caranya, dan itu yang akan ditanyain nanti pertanggungjawabannya gitu loh. Kalau sama siapanya, di mananya, kapannya itu mah kita nggak ditanyain sama Allah. Di mana kamu kemarin ketemu sama jodohmu? Enggak. Karena itu ya memang Allah yang ngasih. Kamu caranya ketemu sama jodohmu tuh lewat jalur apa nih? Gitu kan ya. Ibarat kata kita mau jalan ke kota A gitu, ke Surabaya misalnya. Dari Magelang ke Surabaya kan bisa lewat mana aja tuh jalannya. Nah, yang Allah pengen kita tuh lewat mana? Nah, udah. Kalau kita udah melakukan itu, insya Allah akan kasihkan keberkahan di dalamnya. Beda itu cuma caranya. Cara ngejemputnya aja, kamu pengen dapat berkahnya atau enggak. Sekian, terima kasih. See you next time.